A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat rahimakumullah, betapa kita selayaknya lah untuk menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mau dan mampu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan olehnya. Dan ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat yang ada, yang sudah ada diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditambah lagi dengan nikmat lainnya dari Allah yang kita mengerti ataupun yang tidak kita mengerti. Sahabat-sahabat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu memang hendaknya demikian. Karena memang kehadiran kita di dunia ini atas kehendak Allah, yang kemudian Allah jelaskan la'allakum tashkurun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Bagaimana Allah firmankan di dalam surat ke-16, sahabat-sahabat rahimakumullah, surat An-Nahl, surat lebah, madu, yang kita tahu bahwa kehadiran lebah menghasilkan madu, dan kita tahu pula bahwa lebah itu tidak hinggap pada tempat yang kotor, dia hinggap pada tempat yang baik-baik sehingga mengeluarkan yang baik-baik pula, khususnya madu. Dan sahabat-sahabat rahimakumullah, madu itu adalah obat. Juga kita diingatkan oleh Allah bagaimana Allah mengibaratkan tentang lebah ini untuk kita. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Di bumi Allah ini banyak perumpamaan-perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk lebah yang untuk bisa direnungkan, difikirkan. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Lebah ini dia tidak mengganggu. Dia berbuat baik saja, tetapi ketika dia diganggu, maka dia pun tidak akan pernah diam atas sesuatu yang mengganggu dirinya. Nah, sahabat-sahabat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dengan kehadiran kita di dunia ini jelas-jelas ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl, yaitu pada ayat 78. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah lah yang mengeluarkan kamu, kita semua sahabat-sahabat rahimakumullah, dari rahim ibu kita masing-masing. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Lalu Allah fungsikan pendengaran, penglihatan dan hati kita untuk bersyukur. Yang berarti bahwa bersyukur itu adalah sesuatu yang kita ungkapkan atas nikmat sahabat-sahabat rahimakumullah, atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan hal yang demikian harus kita fahamkan sahabat-sahabat rahimakumullah. Mengapa? Karena nanti ada akibatnya, ada konsekuensinya. Ketika apa yang sudah diberikan oleh Allah berupa nikmat yang harusnya kita syukuri ini, tidak kemudian kita syukuri, malah kemudian kita kufuri. Mengapa hadirin rahimakumullah, sahabat-sahabat? Ada sebab, karena kolbu kita, kolbu orang-orang yang tidak kemudian bersyukur kepada Allah ini koslet atau bermasalah.
Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat ke-7, sahabat-sahabat rahimakumullah. Surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'amu bal hum adall ulaika humul ghafilun. Intinya adalah orang-orang yang tidak menjaga, memelihara kolbu yang sudah Allah titipkan kepadanya untuk diisi dengan pemahaman, pengertian akan bagaimana Allah dengan nikmat yang telah diberikan olehnya kepada kita. Harus dipahami, dimengerti. Nah sahabat-sahabat rahimakumullah, antara kolbu dan akal itu seiring sejalan tentunya. Oleh karena itu jangan dirusak. Oleh karena itu jangan kemudian dia terganggu. Dan sebab terganggunya itu pula lah kemudian Allah jelaskan. Di antaranya adalah khamr, minuman keras, narkotika dan lain-lain sebagainya. Nah, mengapa itu sampai diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang harus kita mengerti dan hanya dimengerti oleh orang-orang yang memang kolbunya terjaga, terpelihara, sahabat-sahabat rahimakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru ila akhir ayat. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr, miras, narkotika itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika memang direnungkan sahabat-sahabat rahimakumullah dan hanya dapat direnungkan, difahamkan oleh orang-orang yang memang terjaga, terpelihara dirinya, maka dia akan tahu, akan sama sekali tidak mendekati yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat rahimakumullah, kita sebagai orang beriman tidak akan pernah mendukung, tidak akan pernah merestui apa yang diharamkan oleh Allah. Kenapa? Karena itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ada di sana, ketika kita kemudian menyetujuinya, ketika kita bersepakat untuk yang diharamkan oleh Allah ini ada pada kehidupan kita. Sahabat-sahabat rahimakumullah, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi, mudah-mudahan pada hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik-baik, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sahabat-sahabat rahimakumullah, di tengah-tengah sawah dan kemudian rintik-rintik hujan menuruni sawah ini, sekali lagi saya mohon maaf bila ada keliruan dan kesilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.